Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Plak! Sebuah tamparan keras terdengar. Andre meraung pusing kerana tamparan itu dan ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Namun kata-kata Madeline tadi bergema di benaknya. Joanne Chu adalah temannya. Dia selalu merasa hal ini agak mustahil. Siapakah Madeline Su? Keluarga Su, kota Yanjing, adalah keluarga kaya kelas 1 dengan aset yang tak terhitung jumlahnya. Lalu siapakah Joanne? Seorang pria kampungan dan orang buta. Tentu saja menurut dia, kebutaan Joanne itu hanya berpura-pura sahaja dan tujuannya adalah untuk memenangkan rasa simpati keluarga Lin. Orang seperti itu ternyata adalah teman Madeline. Saat dia berada dalam keadaan lindung, dia menampar punggungnya lagi dan seluruh tubuhnya ditampar sehingga tenang. Ketika melihat pria berjanggut itu mengangkat tangannya lagi, dia segera berkata, jangan pukul lagi. Bosu, jangan tertipu oleh bocah ini. Aku tidak tahu dia menggunakan metode apa untuk menjalin hubungan denganmu. Tapi dia adalah seorang penipu. Aku bergaul dengan teman seperti apa? Memangnya perlu kamu ajarin dia? Di wajah cantik Madeline ada sedikit ejekan. Pria berjanggut itu sama sekali tidak basa-basi. Dia menamparnya beberapa kali lagi. Orang yang dibawa Andre tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan dua orang yang berada di meja resepsionis bahkan mundur secara diam-diam. Orang-orang Andre sangat ketakutan. Mana mungkin preman kecil seperti mereka berani menyinggung orang-orang ini. Hanya ada suara berderak yang terdengar di seluruh ruangan. Setelah puluhan tamparan berturut-turut, seluruh wajah Andre benar-benar menjadi bengkak dan mimisan terus mengalir. Seluruh orangnya tampak sedikit mengerikan. Sudah, pada saat ini Madeline melambaikan tangannya dan berkata demikian. Pria berjanggut itu mendorong Andre ke lantai lalu mendengus dingin. Kalian bisa pergi sekarang, kata pria berjanggut itu kepada sekelompok orang. Yang lain menatapnya dengan ketakutan di mata mereka. Itu adalah aura yang sangat besar. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak di hadapan pria kuat ini. Ketika mendengar kata-kata pria berjanggut itu, beberapa orang berlari ke tepi Andre seolah-olah telah diampuni dan menopang Andre hingga berdiri. Pandangan Andre sedikit terganggu kerana puluhan tamparan ini. Dia diseret keluar dari ruangan oleh beberapa orang. Terima kasih. Setelah mereka pergi, Joanne berkata demikian kepada Madeline. Madeline menatap Joanne. Dia bertanya dengan curiga, apakah matamu tidak buta? Joanne tercengang. Dia terbatuk dan berkata, aku baru sembuh tadi malam. Madeline menyepitkan matanya dengan ekspresi curiga. Memang benar, semalam masih buta tapi hari ini sudah sembuh. Jika mengatakan hal seperti itu dengan siapa pun, tidak ada seorang pun yang percaya. Tetapi Joanne memang tidak berbohong. Dia memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi ketika berfikir tentang Madeline, mengira dia mungkin sedang berpura-pura buta dan menyuruh Lenny melepas pakaiannya. Semalam hatinya secara naluriah merasa sakit dan sedikit bersalah. Terima kasih kakak-kakak. Pada saat ini Selvina berkata dengan tergesa-gesa. Ini apa yang terjadi? Kalian berhutang uang pada Andre? Tanya Joanne. Selvina menghelakan nafas dan berkata, hai, kami benar-benar hutang 2 miliar dengan mereka. Bagaimana bisa berhutang padanya? Tanya Joanne. Ada jejak kepahitan di mata Selvina. Dia pun berkata, keluarga kami membuka wisma ini sebelumnya dan di tahun-tahun awal kami juga menghasilkan sedikit wang. Tahun lalu seorang teman lama ayahku datang mencari ayahku dan mengatakan bahawa wisma ini sudah ketinggalan zaman. Katanya berinvestasi di sebuah hotel. Kemudian mereka masing-masing mengambil 2 miliar keluar. Selvina berkata pada akibatnya, setelah membuka hotel tersebut, ayahku adalah penanggungjawab dan mitra ayahku menggunakan hotel sebagai hipotek lalu mengambil pinjaman 6 miliar pada Andre. Kemudian Andre mendatangi kami untuk meminta uang dan mengeluarkan kontrak. Pada akhirnya hotel diambil oleh Andre sebagai pembayaran dan hotel itu hanya bernilai 4 miliar. Ayahku sebagai penanggungjawab menanggung sisa pinjaman 2 miliar lagi. Selvina berkata dengan sedikit kepahitan
di sudut mulutnya. Kemudian uang itu diubah menjadi riba oleh Andre. 1 tahun kemudian menurut mereka sudah lebih dari 8 miliar. Bagaimana dengan teman ayahmu? Madeline bertanya. Dia sudah lari. Silvina berkata kemudian diinfokan oleh teman sekelas ayahku yang lainnya bahawa orang bekerja sama dengan ayahku sebenarnya sedang bekerja dengan Andre. Jadi ketika mendengar ini, Joanne menyipitkan mata dan berkata, semua ini hanyalah tipuan yang mereka buat. Kalian tidak lapor pada polisi? Sudah lapor, tetapi mereka memiliki kontrak yang menuliskan 2 miliar dan mereka secara peribadi mengancam kami harus membayar 8 miliar. Silvina berkata, mereka mengenal banyak gangster dan mereka sering dapat mengganggu setelah kami lapor polisi. Tidak berdaya, Silvina berkata dengan senyum masam, orang tuaku hanya bisa keluar dan bekerja beberapa pekerjaan setiap hari untuk membayarnya. Bekerja, membayar riba. Tidak mungkin bisa melunasi seumur hidup. Madeline menggelengkan kepala dan berkata, Andre ini benar-benar bukan manusia. Joanne mengangkat alisnya dan menatap Madeline sambil berkata, Nona Su sepertinya mengenal Andre ini. Ya, Madeline mengangguk dan berkata, kami datang ke kota Jiangcheng untuk berinvestasi dalam beberapa projek Andre. Memiliki platform e-niaga yang cukup bagus. Awalnya itu adalah salah satu tujuan investasi aku dan aku juga sedang menyelidiki selama ini. Tapi sampah seperti ini, Madeline berkata dengan tenang, aku tidak akan menginvestasikan sepeser pun padanya. Setelah mengatakan demikian, Madeline bertanya lagi sambil tersenyum, apakah kamu butuh bantuanku? Biarkan Andre bankrupt, bayar kembali uangnya pada mereka dan lambaikan saja jarimu. Joanne menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga punya beberapa keluhan dengan Andre. Aku tidak akan mengganggumu dengan masalah ini. Terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Bagaimana berterima kasih? Madeline Su bertanya dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Joanne merenung sejenak lalu menatap Madeline berkata, aku dan Nona Su belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi Nona Su bisa menemukanku. Mungkin setelah menggunakan banyak cara, aku bisa memenuhi satu permintaan darimu. Yang penting, hal tersebut tidak melanggar moral. Awalnya, Joanne mengira Madeline datang mencarinya adalah untuk menyelamatkan Lenny. Tapi hari ini dia datang ke sini lagi. Hal ini membuktikan bahawa dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Mungkin dia berharap Joanne akan membantunya menyelamatkan orang lagi. Joanne tidak suka berhutang budi pada orang lain, jadi dia memutuskan untuk menyetujui Madeline. Selama tidak melanggar moralitas, permintaan apa pun boleh ya? Madeline bertanya lagi. Joanne menganggukkan kepala dan berkata, kata-kata yang telah diucapkan itu adalah janji yang penting tidak melanggar moralitas. Senyum terbentuk di sudut mulut Madeline. Dia pun berkata, jika kamu mengatakan seperti ini, aku memang ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Katakan saja. Tidak apa-apa, kata Joanne. Kita menikah yuk. Madeline menyisir rambutnya, rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Bersambung.